di bab 4 ini bakal ngebahas terkait dengan dikotomi kendali. Nah, jadi dikotomi kendali yang dijelaskan di filosofi teras ini itu ada dua gitu di kehidupan kita gitu. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah, hal-hal yang bisa kita kendalikan itu contohnya kayak judgement, keinginan kita, kemudian tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan diri kita sendiri gitu. Itu yang bisa kita kendalikan. Nah, kemudian yang kedua itu ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ini ada tindakan dan opini orang lain, kemudian reputasi dan popularitas kita di hadapan orang lain. Terus ada kesehatan kita, kekayaan kita, dan yang terakhir itu ada bencana alam gitu. Nah, di sini di buku filosofi teras ini terkait dikotomi kendali itu kan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Tapi di buku ini mengajarkan ke kita kalau misalkan kita nggak bisa pasrah gitu aja terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Misalkan reputasi aku di orang lain kayak gini loh, ya udah gitu. Di sini tuh kayak misalkan dicontohkan ada seekor anjing yang dia itu ditarik sama gerobak gitu. Nah, di situ anjingnya itu padahal punya dua pilihan gitu. Dia bisa mencoba kabur sama ngikutin aja si pemiliknya yang ngebawa gerobak itu gitu. Nah, di sini kalau misalkan si anjing itu mencoba kabur, dia itu bakalan tercekik-cekik gitu karena dia itu ditali di gerobak si pemiliknya gitu. Yang kedua itu dia itu punya pilihan kalau misalkan dia itu bisa ya udah ngikutin si pemiliknya aja gitu. Tapi ada hal lain yang bisa dia nikmati gitu. Dia bisa menikmati pemandangan yang indah yang selama dia lewatin gitu. Terus misalkan dia bisa bertemu teman selama di perjalanan dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan dikotomi kendali ini yang kita nggak bisa pasrah sama nasib, di sini filosofi teras ini ngebawa kita ke trikotomi kendali gitu. Jadi yang awalnya ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang sebagian bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan gitu. Contohnya itu ada studi, karir, dan bisnis gitu. Misalkan yang bisa kita kendalikan misalkan di dunia karir gitu. Nah, tapi terkait trikotomi kendali ini kita harus memisahkan antara internal dan eksternal gitu. Internal yang di dalam diri kita sama eksternal yang orang lain lihat gitu. Jadi itu sih terkait dengan dikotomi kendali gitu. Jadi kita nggak bisa pasrah aja gitu, tapi masih banyak hal yang bisa kita perjuangkan gitu. Kalau misalkan terkait studi, kita bisa berusaha lebih keras, kita bisa berjuang lebih keras buat mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Tapi terkait hasil balik lagi gitu. Di sini sih kalau yang Mega dapetin, yang penting kita berusaha maksimal gitu, hasilnya ya udah gitu. Yang dinilai itu terhadap prosesnya gitu, bukan hasilnya. Itu terkait bab 4. Bab 5 ke Mbak Sarah. Terima kasih.